Siapkan diri kalian untuk guncangan hebat di Istora, karena Indonesia Open 2026 akan hadir dengan konsep teknologi yang belum pernah ada. Halo kawan-kawan pecinta bulu tangkis semua, kembali lagi bersama kami yang selalu memberikan informasi paling segar dari dunia tepok bulu. Halo semuanya, benar sekali. Berita kali ini benar-benar membuat jantung saya berdegup kencang karena Indonesia Open 2026 sudah di depan mata dan janji yang dibawa tidak main-main. Betul, turnamen level BWF Super 1000 ini akan kembali mengguncang Istora Gelora Bung Karno pada tanggal 2-7 Juni 2026 dengan tema yang sangat gagah yaitu Pride of the Nation. Wah, tema itu terdengar sangat berwibawa ya. Tapi yang paling membuat saya penasaran adalah pernyataan dari Bapak Ahmad Budi Harto yang menyebutkan bahwa tahun ini akan ada perpaduan teknologi dan olahraga. Nah, itu dia poin utamanya. Kabarnya, penyelenggaraan kali ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mereka ingin meningkatkan interaksi dengan para penonton yang hadir langsung ke stadion. Saya jadi membayangkan, apakah nanti kita bisa melihat statistik pemain secara langsung lewat kacamata pintar atau ada proyeksi hologram di tengah lapangan saat jeda pertandingan? Bisa jadi itu salah satunya. Budi bahkan menyebutkan bahwa ini akan menjadi pengalaman yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sebuah pesta rakyat bulu tangkis yang menggabungkan hiburan dan sportainment secara total. Bicara soal pesta rakyat, saya juga mendengar kabar gembira mengenai harga tiket yang katanya akan dibuat lebih inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan penggemar bulu tangkis di tanah air. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari PBSI untuk memastikan Istora tetap penuh dan berisik dengan teriakan khas penonton Indonesia yang sudah mendunia itu. Betul sekali, suasana Istora yang angker bagi lawan adalah senjata tambahan bagi para atlet kita. Dan dengan tiket yang terjangkau, atmosfernya pasti akan jauh lebih gila lagi. Ricky Sobakce juga menekankan betapa pentingnya turnamen ini bagi kalender dunia. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah ajang pembuktian harga diri bangsa di rumah sendiri. Saya setuju, apalagi sekarang pelatnas sedang fokus pada akselerasi pemain-pemain muda kita agar mereka bisa segera naik level dan bersaing dengan pemain top dunia lainnya. Strategi pengembangan pemain muda ini memang sangat krusial. Mereka butuh jam terbang dan tekanan tinggi seperti yang ada di Indonesia Open 2026 untuk mematangkan mental juara mereka. Bayangkan saja, pemain muda kita bertanding di bawah sorotan lampu dan teriakan ribuan orang. Itu pasti akan menjadi ujian mental yang luar biasa berat namun sangat bermanfaat. Tentu saja, target kita bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga ingin memastikan gelar juara tetap tinggal di bumi pertiwi melalui perjuangan para atlet terbaik kita. Dengan persiapan yang matang dan dukungan teknologi baru, saya sangat optimis Indonesia Open 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan turnamen bulu tangkis dunia. Kita semua berharap agar para atlet kita bisa tampil maksimal dan tidak terbebani oleh ekspektasi publik yang begitu besar. Mereka harus menikmati setiap detik pertandingan di lapangan. Benar, kenyamanan penonton dan interaksi yang bersahabat di lokasi juga akan membantu menciptakan energi positif yang bisa disalurkan langsung kepada para pemain yang sedang berjuang. Jadi untuk kalian para badminton lovers, segera siapkan tabungan dan pastikan jadwal kalian kosong di awal Juni 2026 nanti untuk menjadi bagian dari sejarah ini. Saya sudah tidak sabar ingin melihat kejutan teknologi apa yang sebenarnya disiapkan oleh panitia pelaksana. Apakah akan ada aplikasi khusus atau fitur augmented reality yang bisa kita gunakan? Mari kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti Indonesia Open 2026 akan membawa standar baru bagi turnamen bulu tangkis internasional di masa depan. Oh iya, jangan lupa juga bahwa Polytron sebagai sponsor utama pasti akan memberikan kontribusi besar dalam menghadirkan sisi teknologi yang canggih di area venue nanti. Pastinya, kolaborasi antara olahraga dan industri teknologi ini adalah langkah maju yang sangat positif untuk industri olahraga di Indonesia secara keseluruhan. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya unggul dalam prestasi atlet, tetapi juga dalam manajemen event olahraga kelas dunia. Tepat sekali, kita sudah pernah mendapatkan predikat penyelenggara event terbaik di dunia beberapa kali, dan tahun 2026 ini adalah saatnya kita merebut kembali predikat tersebut. Mari kita dukung penuh semua persiapan PBSI dan panitia agar acara ini berjalan sukses tanpa hambatan berarti, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dan untuk para atlet muda yang akan diturunkan, ini adalah panggung kalian. Saatnya membuktikan bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia tetap berjalan di jalur yang benar dan kuat. Semangat juara harus terus dikobarkan di setiap sudut pelatnas Cipayung, agar saat bulan Juni nanti tiba, semua sudah berada dalam kondisi puncak yang siap tempur. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Pantau terus perkembangan terbaru mengenai Indonesia Open 2026 hanya di kanal kesayangan kita ini. Sampai jumpa di Istora. Mari kita buat dunia terpesona dengan semangat juang dan kreativitas bangsa Indonesia dalam merayakan olahraga kebanggaan kita semua ini. Jangan lupa untuk klik suka, komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa kerennya persiapan turnamen kita tahun ini.
Salam olahraga, salam bulu tangkis dan sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya yang pastinya tidak kalah seru untuk dibahas bersama-sama. Indonesia Open 2026, saatnya kebanggaan bangsa kembali bersinar terang di panggung dunia dengan segala inovasi dan prestasi yang membanggakan hati. Kami akan terus memperbarui informasi jika ada pengumuman resmi terbaru mengenai jadwal tiket dan daftar pemain yang akan berpartisipasi dalam ajang spektakuler ini. Tetaplah bersama kami dan mari kita nantikan momen-momen emas yang akan tercipta di lapangan legendaris Istora Senayan pada bulan Juni 2026 mendatang. Akhir kata, mari kita jaga semangat persatuan melalui bulu tangkis dan biarkan bendera merah putih berkibar tinggi di podium juara Indonesia Open 2026 nanti. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat dan terus dukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia dimanapun mereka bertanding demi mengharumkan nama bangsa tercinta kita semua. Inovasi teknologi dan gairah olahraga akan menyatu dalam satu harmoni yang indah di Istora. Jangan sampai kalian melewatkan satu detik pun dari kemeriahan pesta ini. Mari kita saksikan bersama bagaimana teknologi sportainment ini akan mengubah cara kita menikmati bulu tangkis untuk selama-lamanya di tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Sampai bertemu di tribun penonton, rasakan sensasi atmosfer yang belum pernah ada sebelumnya dan jadilah saksi sejarah kembalinya kejayaan bulu tangkis Indonesia di rumah sendiri. Indonesia Open 2026 adalah bukti nyata bahwa kita adalah bangsa yang besar dan selalu siap untuk berinovasi tanpa henti di kancah internasional. Kebanggaan bangsa, teknologi masa depan, dan prestasi dunia. Semuanya akan berkumpul jadi satu di Istora Senayan. Selamat menantikan momen bersejarah yang penuh dengan kejutan ini. Pastikan kalian adalah bagian dari sejarah itu. Mari kita rayakan setiap kemenangan dan pelajari setiap kegagalan untuk menjadi bangsa yang jauh lebih kuat lagi di masa depan. Bulu tangkis adalah nafas kita, dan Indonesia Open 2026 adalah jantung yang akan terus berdenyut untuk memberikan energi bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta. Satu tekad, satu tujuan, demi Indonesia yang lebih baik dan prestasi yang lebih tinggi di mata dunia internasional melalui olahraga tepuk bulu yang sangat kita cintai. Terima kasih sekali lagi, dan tetaplah menjadi pendukung setia yang selalu memberikan energi positif bagi seluruh pahlawan olahraga kita yang berjuang di medan laga nanti. Sampai jumpa di puncak kejayaan Indonesia Open 2026. Mari kita buat dunia takjub sekali lagi dengan segala kehebatan yang kita miliki sebagai bangsa pejuang. Salam hangat untuk semua keluarga di rumah. Mari kita sambut pesta rakyat ini dengan penuh sukacita dan harapan besar akan hari esok yang jauh lebih gemilang lagi. Kita akan kembali lagi dengan berita yang lebih panas. Tetap siaga dan jangan sampai ketinggalan informasi eksklusif lainnya yang hanya ada di kanal informasi terpercaya ini. Indonesia bisa, Indonesia juara, dan Indonesia Open 2026 akan menjadi saksi bisu betapa hebatnya kita semua jika bersatu dalam semangat yang sama kuatnya. Dunia terkejut melihat kebangkitan skuad bulu tangkis Indonesia dalam pembaruan peringkat dunia terbaru menuju Denmark 2026. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu update membahas drama lapangan hijau. Skuad Garuda kita sedang mengamuk di papan atas ranking BWF per bulan April 2026 ini. Benar sekali rekan saya. Atmosfer menuju Piala Thomas dan Uber 2026 di Denmark semakin terasa panas dan penuh kejutan. Indonesia tidak main-main dalam mempersiapkan diri merebut kembali supremasi tertinggi di kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia tersebut. Kamu sudah lihat data terbaru yang baru saja dirilis BWF pagi ini? Tentu saja sudah, dan jujur saja mata saya sampai melotot melihat lonjakan poin para pemain kita yang sangat konsisten di beberapa turnamen terakhir. Kita mulai dari sektor tunggal putra dulu ya. Sang andalan utama kita yakni Jonathan Christie yang kokoh di peringkat 4 dunia dengan 84.174 poin. Ini adalah modal yang sangat krusial karena peringkat 4 besar akan memberikan keuntungan dalam penentuan undian atau seeding di Denmark nanti. Betul, Jojo memang sedang dalam performa terbaiknya setelah latihan fisik disiplin selama 6 bulan terakhir. Namun yang paling mencuri perhatian saya adalah ledakan di sektor ganda putra kita. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri yang diproyeksikan melesat naik ke peringkat 3 dunia. Padahal sebelumnya mereka masih berada di peringkat 5 dunia dengan koleksi 82.790 poin. Kenaikan 2 peringkat ini benar-benar sebuah pernyataan perang. Gila banget ya. Fajar dan Fikri seolah membuktikan bahwa kombinasi pengalaman dan determinasi tinggi adalah kunci menembus dominasi pasangan dari Korea Selatan atau Tiongkok. Jangan lupa juga kalau kita punya pasangan yang sedang naik daun secara luar biasa, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani yang kini berhasil menembus jajaran elit 10 besar, tepatnya di peringkat 9 dunia. Siapa yang menyangka pasangan non-pelatnas ini bisa melaju sejauh ini dan menjadi ancaman nyata? Itulah indahnya bulu tangkis Indonesia. Kedalamannya sangat luar biasa dan persaingan internal justru pemicu pemain memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sementara itu di sektor putri, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap prestasi yang sedang diukir oleh Putri Kusuma Wardani yang kini menempati peringkat 6 dunia dengan total 74.140 poin. Putri benar-benar menunjukkan bahwa tunggal putri Indonesia sudah kembali diperhitungkan dan siap bertarung habis-habisan di Piala Uber.
Saya sangat setuju. Perkembangan Putri Kusumawardhani ini sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Dia semakin tenang dan punya variasi pukulan yang sangat mematikan di lapangan. Lalu kejutan terakhir yang tidak boleh kita lewatkan adalah dari sektor ganda campuran, melalui pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, yang secara mengejutkan masuk ke peringkat 10 dunia dengan 69.910 poin. Mereka melengkapi dominasi skuad Garuda. Bayangkan saja kawan, dengan kekuatan yang merata seperti ini, Indonesia akan berangkat ke Denmark dengan kepala tegak dengan kepercayaan diri tinggi. Piala Thomas dan Uber 2026 akan menjadi saksi sejarah apakah skuad Garuda mampu mengulang kejayaan masa lalu atau justru menciptakan standar baru dalam dominasi bulu tangkis modern yang sangat kompetitif ini. Peringkat-peringkat ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi ini adalah bukti kerja keras para atlet kita setiap harinya. Sangat emosional sekali jika kita bicara soal perjuangan mereka ya. Tapi tantangan di depan mata tentu tidak akan mudah, karena negara-negara lain seperti Denmark pasti tidak akan membiarkan kita menang begitu saja di kanal mereka. Namun dengan Jonathan Christie di peringkat 4, Fajar and Fikri di peringkat 3, serta Putri Kusumawardhani di peringkat 6, peluang kita terbuka lebar untuk membawa pulang trofi. Strategi pelatih tentu akan sangat menentukan bagaimana komposisi tim nantinya. Benar, konsistensi di sisa bulan sebelum kejuaraan dimulai akan menjadi faktor penentu yang sangat vital bagi stabilitas mental para pemain kita. Kita semua harus terus memberikan dukungan terbaik, doa yang paling tulus, dan energi positif agar mereka tetap sehat terhindar dari cedera di masa persiapan krusial ini. Melihat geliat skuad Garuda yang semakin membara seperti ini, rasanya saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat mereka mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Mari kita kawal terus perjalanan pahlawan olahraga kita sampai ke puncak dunia, karena Indonesia adalah raksasa bulu tangkis yang tidak pernah padam semangatnya. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan rakyat, tidak ada yang mustahil dicapai. Terima kasih sudah menyimak ulasan update ranking BWF terbaru ini. Jangan lupa berlangganan informasi terbaru hanya di kanal kami ya sobat semua. Sampai jumpa di update berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Mari terus gaungkan nama Indonesia di seluruh dunia melalui prestasi membanggakan atlet kita semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar siapa pemain favorit kalian di Piala Thomas dan Uber nanti. Mari berdiskusi dengan penuh semangat sportivitas tinggi. Indonesia bisa, Indonesia juara, dan Indonesia selalu menjadi yang terbaik di hati kita. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.